Karena anak-anak semacam ini sangat butuh kesian kasih sayang, butuh rangkulan, butuh dukungan, sokongan, semangat, motivasi daripada siapa? Bukan daripada orang lain, tetapi orang-orang yang ada di sekitarnya. Siapa itu? Orang tuanya, keluarga dekatnya. Maka bantulah anak-anak kita. Ambillah, raihlah tangannya pada saat dia terjerumus kepada kehilafan itu. Dia adalah anak kita dan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita melepaskan diri daripada amanah itu dan mengatakan itu bukan anak saya, tidak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana atas limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala masih curahkan kepada kita sekalian. Di antaranya adalah berupa nikmat kesehatan, kekuatan, serta kesempatan. Alhamdulillah pada taklim duha hari ini, Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita dalam siaran kesayangan kita Ruas TV. Mudah-mudahan kebersamaan kita ini dapat bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala serta dapat membawa kebaikan bagi kita sekalian. Insya Allah pada taklim duha kali ini tetap kita akan membahas menyangkut tentang pendidikan anak dalam Islam, dan insya Allah tema kita pada hari ini adalah menyangkut tentang kala ujian berupa anak. Para pemirsa Ruas TV rahimakumullah, kita sudah memahami bersama bahwasanya hidup ini adalah merupakan ujian. Di samping nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka konsekuensi kehidupan ini juga adalah merupakan ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya. Jadi ujian datang pasti kepada kita manusia. Tak satu pun manusia yang lepas daripada ujian itu. Dan tujuannya adalah untuk menguji kita siapa di antara kita ini yang paling bagus amalnya. Ujian bagi teman-teman yang masih jomblo adalah ingin menikah. Tapi setelah menikah, ada ujian berikutnya, ingin punya anak. Sudah suami istri, bagus suaminya, bagus istrinya. Yang bermasalah lagi adalah mertuanya. Bagus suami, istri, mertua, tidak ada lagi anak. Ini juga adalah merupakan ujian. Ada juga anaknya, ada yang tingkah lakunya baik, ada yang tingkah lakunya buruk. Ini juga adalah merupakan ujian. Sudah ada suami, istri, anak, mertua juga bagus. Lingkungan tetangga lagi yang bermasalah. Demikianlah seterusnya jamaah sekalian. Hidup ini diliputi dengan ujian dan ujian. Kalau kita ingin memaknai bagaimana sifat ujian itu, yang pertama adalah ujian itu adalah merupakan sebuah kepastian. Jadi pasti akan menimpa kepada kita. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un." Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Jadi dia adalah merupakan sebuah kepastian yang pasti kita akan dapatkan ujian itu. Bermacam-macam ujian itu, bahkan bertingkat-tingkat juga. Sesuai dengan kadar kita masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani beban kepada satu kaum atau kepada manusia melebihi kemampuannya untuk memikul beban tersebut. Jadi ujian itu adalah merupakan suatu kepastian.
Yang kedua jamaah sekalian, apa tujuan daripada ujian itu? Tujuannya minimal ada dua. Yang pertama adalah untuk menguji kesabaran kita. Jadi untuk menguji kesabaran atas ujian-ujian tersebut. Dan yang kedua adalah agar supaya kita kembali ke jalan yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an bahwa ujian itu adalah untuk sebagai peringatan dan kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin." Dan sungguh kami akan berikan cobaan atau ujian kepada kamu. Dengan apa? Dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta benda, jiwa, dan buah-buahan. Namun berikanlah kabar gembira untuk orang-orang yang bersabar. Jadi ujian pasti akan datang kepada kita untuk menguji kesabaran kita. Apakah kita bersabar akan ujian tersebut atau justru kita ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menerima daripada ujian-ujian itu. Dan di sini juga dalam ayat ini juga disebutkan contoh-contoh ujian itu. Sedikit ketakutan. Sedikit ketakutan. Kenapa disebut sedikit di sini? Karena yang terbesar nanti adalah di akhirat kelak itu. Ujian di dunia ini hanya sementara, hanya kecil, hanya sedikit saja. Sedikit ketakutan. Kemudian kelaparan, kekurangan harta benda, jiwa dan buah-buahan. Namun berikanlah kabar gembira untuk orang-orang yang bersabar. Siapakah orang-orang yang bersabar itu? Alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, dia pun mengatakan segalanya datang dari Allah dan segalanya pun akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar gembira untuk mereka? Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Itulah keutamaan bagi orang-orang yang bersabar akan ujian yang menimpa. Yang berikutnya adalah tujuan ujian adalah agar supaya kita kembali ke jalan yang benar. Mungkin selama ini banyak dosa dan maksiat yang kita lakukan. Banyak kesalahan yang kita kerjakan. Banyak dosa yang kita perturutkan hawa nafsu kita. Nah, dengan ujian yang datang kepada kita, harusnya kita introspeksi diri. Bukan marah, bukan menyalahkan orang lain, tapi coba kita tengok diri kita. Dan karena inilah makna daripada ujian itu. Agar kita kembali ke jalan yang benar. Wa balawnakum bil hasanati was sayyi'at la'allakum yarji'un. Dan kami coba mereka dengan nikmat yang baik-baik dan bencana yang buruk-buruk agar supaya mereka kembali kepada kebenaran. Jadi cobaan itu ada dua ya. Ada berupa nikmat yang baik-baik, yang menyenangkan kita. Itu juga merupakan ujian. Jangan sampai kita anggap alhamdulillah ini nikmat dari Allah. Ini juga sekaligus adalah merupakan ujian. Dan demikian pula bencana yang buruk-buruk juga adalah merupakan cobaan bagi kita. Nah, agar supaya apa tadi? Agar supaya kita kembali ke jalan yang benar. Jadi setiap ujian yang datang kepada kita yang tidak menyenangkan hati kita, hadapilah dengan kesabaran. Dan yang kedua adalah coba lakukan introspeksi pada diri kita. Kenapa? Karena di balik daripada ujian itu banyak makna yang bisa kita dapat dan bisa kita petik. Andaikan orang mengetahui apa yang ada di balik daripada ujian dan cobaan tersebut, orang senantiasa minta untuk mendapatkan ujian dan cobaan. Karena rupanya ujian dan cobaan yang datang kepada manusia itu, rupanya ini yang keempat ya. Yang berikutnya adalah untuk meningkatkan derajat seseorang. Betapa banyak orang-orang yang diuji dengan kemiskinan, kemelaratan, bahkan diusir dari rumah sakit. Istrinya atau suaminya atau orang tuanya dia bawa ke rumah sakit karena tidak mendapatkan tidak mempunyai uang untuk membayar biaya, diusir dari rumah sakit. Nah, karena marahnya, karena tidak maunya dia mendapatkan yang namanya kemiskinan itu, maka inilah dia akan bekerja berusaha dengan sekuat tenaganya. Akhirnya dia menjadi orang yang sukses.
Berapa banyak orang-orang yang diuji, jamaah sekalian. Disalah-salahkan sewaktu dia sekolah, dianggap tidak punya otak sama sekali. Namun karena kata-kata cacian dan makian tersebut, itu pelecut semangatnya. Akhirnya menjadi orang yang tinggi pangkat, derajat, dan kedudukannya. Berapa banyak orang-orang yang mendapatkan hinaan dan seterusnya itu justru menjadi orang-orang yang hebat. Sebenarnya ujian itu untuk mengangkat derajat kita. Dan yang berikutnya adalah ujian itu sifatnya sementara. Tidak panjang dan tidak lama. Sebagaimana ujian pada saat kita di sekolah. Ujian nasional yang 3 hari itu, setiap harinya cuman 1 pelajaran. Itu pun dikerjakan selama 2 jam. Tidak lama, tidak panjang ujian-ujian itu. Tidak panjang, tidak lama. Namun, efek dan dampak daripada ujian yang tidak lama itu dampaknya begitu panjang. Itu dampaknya begitu luas dan begitu memberikan banyak kebaikan-kebaikan. Ini jamaah sekalian sambar. Jadi sifatnya itu sementara. Ya, dan tidak lama sifat daripada ujian itu. Nah, kalau kita sudah memahami bagaimana sifat dan tujuan daripada ujian itu, maka kita masuk kepada materi kita. Rupanya salah satu di antara ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah berupa anak dan keturunan. Anak dan keturunan itu adalah merupakan ujian yang sangat besar untuk kita. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim." Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu. Di sisi Allah pahala yang sangat besar. Jadi cobaan ini, ujian ini jamaah sekalian yang sangat berbahagia, baik itu berupa harta maupun berupa anak-anak. Apa yang menjadi ujian? Misalnya ini cuma contoh-contoh saja. Ujian dalam bentuk anak, cobaan dalam bentuk anak. Ya, yang datang kepada kita bagi orang tua yang mempunyai anak atau kita yang belum mempunyai anak, mempunyai saudara, mempunyai sanak saudara, ada kerabat. Apa ujian-ujian yang biasanya muncul dari anak-anak itu? Di antaranya adalah stres. Ya, biasa orang menghadapi ujian pasti stres. Mau menghadapi ujian final, stres itu. Ya, mau akad nikah, ini ujian akad nikah ini itu stres itu. Ya, berapa kali bolak-balik itu ke kamar mandi, ke kamar kecil untuk buang air. Ya, memang stres. Anak-anak juga begitu. Terkadang karena tingkah lakunya, tingkah polanya menyebabkan kita stres. Anak adalah merupakan ujian. Dan ingat tadi kuncinya bersabar. Gitu ya. Anak-anak itu belum lahir saja merupakan ujian. Harapan orang tua supaya hadir di atas permukaan bumi ini. Alhamdulillah hamil. Ini juga merupakan ujian karena pada saat hamil itu muncul yang namanya keinginan untuk makan apa semuanya yang tidak terkontrol misalnya begitu. Ya. Nah, kemudian apa lagi? Pada saat mau dilahirkan antara hidup dan mati. Setelah lahir lagi butuh untuk biaya dan lain sebagainya. Penyebab stres bagi orang tua menghadapi, apalagi kalau sudah besar, tingkah laku anak yang kadang menyebalkan, kadang juga menggemaskan. Nah, demikianlah ujian itu. Ujian-ujian dalam bentuk anak yang datang kepada orang tua. Makanya orang tua yang sudah siap mental menghadapi ini, bahwa anak adalah merupakan ujian, dia bisa menerima anaknya itu apa adanya. Dia bisa sabar menghadapi anak itu. Dan dia mengatakan inilah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah contoh yang kedua, jika anak berprestasi, ini juga merupakan ujian. Anak-anak yang kita sekolahkan, kita harapkan untuk bisa berprestasi, bisa membanggakan orang tua. Akhirnya orang tua menjadi orang yang bangga. Kelewatan kebanggaannya, akhirnya menjadi ujub, sombong, sembari merendahkan orang lain. Ini ujian. Jadi anak-anak kita yang pintar, yang hebat, hati-hati, ini juga ujian. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut, tetapi jangan diarahkan itu menjadi orang yang sombong. Ya, nah, sudah. Jangan lagi main-main dengan anak-anak itu, anak-anak kampung itu. Tidak selepel dengan kita. Jangan lagi main-main yang tidak ranking itu dan lain sebagainya. Ini menyebabkan kita sombong, ujub, sembari merendahkan orang lain. Apalagi kalau anak-anak kita sudah sarjana misalnya. Ya, S1, S2, S3. Kemudian datanglah yang melamar anak gadis kita itu yang lulusan SMA. Langsung kita mengatakan, kayaknya jomplang ini ya. Ya, kayaknya tidak sekufu ya. Kayaknya beda sekali ya.
Anak saya sekian, anak Anda sekian. Nah itu ya. Tapi jika anak kita tidak sesuai dengan harapan, ya, justru anak kita jadi pemalas, rankingnya juga rendah, nilai-nilainya juga amburadul, maka orang tua akan menjadi malu, minder, bahkan berkeluh kesah, bahkan mengatakan kok saya bisa mendapatkan anak ya itu dan lain-lain bahasa yang justru akan menekan perasaan daripada anak itu. Nah, merasakan anak tidak membawa manfaat sehingga menyesal melahirkannya. Ah, itu juga. Terkadang ada orang tua semacam demikian. Padahal, sekali lagi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Di saat Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kita, apapun ujian itu, baik berupa ujian berupa anak, Allah tidak membebani kita beban melebihi daripada batas kemampuan kita kepada beban tersebut. Ini jamaah. Jadi jangan pernah berputus asa, ya. Jangan pernah mengatakan bahwa saya menyesal melahirkanmu dan lain sebagainya. Apalagi berlebih-lebihkan dalam memperlakukan anak sehingga mengabaikan hal-hal yang bisa membahayakan anak. Anaknya masih kecil, diperlakukan berlebih-lebihan sehingga bisa membahayakan kondisi daripada anak tersebut. Ini juga adalah merupakan ujian. Dan rupanya bentuk ujian yang paling besar, ya, paling besar bagi orang tua dari anak adalah memalingkan kita daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu memalingkan kamu dari mengingat Allah. Karena barang siapa yang melakukan demikian, maka mereka itulah termasuk golongan orang-orang yang merugi. Berapa banyak orang-orang karena ingin mendapatkan harta benda, lupa untuk ibadah kepada Allah. Pergi pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang. Bahkan gara-gara memburu harta, ditinggalkan sholat dengan sengaja. Ditinggalkan puasa dengan sengaja. Tidak kenal lagi mana halal, mana haram. Pokoknya diambil saja semuanya untuk mendapatkan harta yang banyak. Berapa banyak orang demikian, jamaah sekalian. Dan kenapa disebut sebagai orang-orang yang rugi? Karena pada saat meninggal dunia, harta yang dia upayakan, yang dia usahakan tersebut, tak satu pun ikut serta dengan dia pada saat dia meninggal dunia. Dia habiskan waktunya, tenaganya, biayanya, hanya mengumpulkan harta itu. Waktu meninggal dunia, tak satu pun yang dia bawa. Demikian pula anak-anak. Gara-gara anak terkadang banyak orang tua, ya, yang melanggar hukum. Ya, tidak bisa masuk anaknya ke sekolah yang favorit, terpaksa menyogok, ya, tanda tangan untuk menyogok berapapun harganya, berapapun yang dibayar, yang penting masuk anak saya ke perguruan tinggi yang bonafit dan lain sebagainya. Anak-anak juga yang rendah nilainya, siapakah dosenmu itu, nak? Tidak bisakah didekati itu, ya? Tidak bisakah? Bukankah dosenmu, jangan sampai batu karang dosenmu. Kalau bukan ya, kalau dia manusia ya boleh kita dekati. Akhirnya angka pun itu dipermainkan. Nauzubillah min dzalik. Berapa banyak jamaah sekalian? Berapa banyak orang tua yang rela sampai kepada korupsi hanya untuk membahagiakan istri dan anak-anaknya dengan gaya hidup yang wah untuk membahagiakan anak tersebut. Apalagi berapa banyak orang tua yang jauh daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena kedua faktor ini, harta benda dan anak-anak tersebut. Jemaah sekalian yang sangat berbahagia, ingatlah bahwasanya anak adalah merupakan ujian. Anak sebagai ujian. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah pahala yang sangat besar. Kenapa dikatakan besar? Luar biasa. Kalau harta kita dapatkan dari jalan yang halal, kita belanjakan di jalan yang halal, dan di sini butuh yang namanya kesabaran. Karena ujian berupa harta itu besar sekali jamaah sekalian. Kalau kita mampu bersabar, mencari dari jalan yang benar, belanjakan di jalan yang benar, dan kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan baik, maka kita akan mendapatkan ajar, balasan pahala yang sangat besar. Rasulullah bersabda, "Iza matal insan, in kata amaluhu illa min salas." Jika meninggal manusia, maka akan terputuslah hubungannya dengan dunia kecuali tiga. Yang pertama adalah sedekah jariah. Sedekah jariah.
harta yang diinfakkan di jalan Allah, itu akan terus-menerus mengalir pahalanya, walaupun kita sudah meninggal dunia. Makanya disebut ajrun azim, pahala yang sangat besar. Bahkan pahala yang tidak akan pernah putus-putusnya. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat falakum ajrum ghairu mamnun. Demikian pula anak. Kalau dapat kita didik dengan baik, arahkan dengan baik, setiap anak itu ibadah dapat pahala. Orang tua juga dapat pahala. Bahkan sampai kepada kita meninggal dunia. Tadi sedekah jariah. Yang kedua yang akan terus mengalir adalah ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Ajrun azim, pahala yang sangat besar. Namun hati-hati. Rupanya anak bukan hanya sebagai cobaan ujian, tetapi boleh jadi anak juga bisa menjadi musuh bagi kita. Musuh jamaah sekalian. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Nah, ini yang harus kita jauhi dan kita usahakan untuk anak-anak kita jangan sampai menjadi musuh bagi kita. Kalau ujian memang adalah merupakan kepastian, hadapilah dengan sebaik-baiknya. Jamaah sekalian yang sangat berbahagia, kita melangkah kepada bagian berikutnya. Kita ketahui bahwasanya anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Ya, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah mengeluarkan kamu daripada perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Jadi anak lahir tidak tahu apa-apa. Ini dasar pertama dulu, supaya kita mampu untuk memahami bagaimana kondisi anak kita. Pada saat terlahir mereka tidak tahu apa-apa. Tapi Allah memberikan 3 nikmat. Pendengaran, penglihatan, dan hati. Kenapa? Dengan 3 komponen nikmat itulah anak-anak kita mampu untuk belajar. Belajar dari apa yang dia dengarkan, belajar dari apa yang dia lihat, dan belajar daripada apa yang dia rasakan. 2 faktor membentuk tingkah laku anak, ya. Ada bawaan sifat fitrahnya, dan ada juga setiap anak itu berbeda, dan ada juga dari sisi lingkungan, baik keluarga, sekolah, ya. Ini informasi yang mereka butuhkan dari keluarga, ya, sekolah, pergaulan, media, dan organisasinya. Ini anak nakal bukan dilahirkan. Anak nakal itu dibentuk oleh lingkungan keluarganya. Kalau kita pahami ayat yang kita bacakan tadi, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Anak yang terlahir tidak tahu apa-apa, tidak ada anak yang langsung lahir dalam keadaan nakal, tidak ada. Justru lingkunganlah yang membentuknya. Makanya perhatikan lingkungan kita. Perhatikan lingkungan di mana tempat kita. Kemudian kiat untuk menghadapi ujian yang datang dari anak. Apa kiat-kiatnya? Apa kiat pada saat kita mendapatkan ujian, ya, berupa ujian dari anak ini, ya, apa langkah-langkah kita, kiat-kiat kita untuk menghadapi ujian itu? Ya, yang pertama jamaah sekalian adalah bersyukur atas anugerah anak. Jadi ini yang pertama dulu, kita mensyukuri nikmat berupa anak ini. Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu berdoa kepada Allah, bahkan memuji Allah atas nikmat berupa anak. Alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismaila wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku Ismail dan Ishak. Jadi kita bersyukur atas nikmat anak. Selain kesyukuran itu, kesiapan kita untuk menghadapi berbagai macam problematika yang timbul daripada anak-anak kita. Ini yang pertama dulu, mensyukuri anugerah berupa anak. Kemudian yang kedua, ini nikmat dari Allah, ya. Kehadirannya kita tunggu-tunggu, menjaga nama baik keluarga, penyejuk mata, sumber kebahagiaan, ladang pahala bagi orang tua. Itu nikmat dari Allah. Nah, kemudian yang kedua jamaah sekalian, yang kedua, ini yang penting, menerima kehadirannya. Jadi pada saat dia terlahir, kita bersyukur kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah menerima kehadirannya. Maksudnya kehadirannya adalah menerima anak kita itu apa adanya. Begitulah kondisinya yang Allah takdirkan untuk kita merawatnya. Menerima dia apa adanya. Karena anak itu terlahir bukan maunya orang tua. Bukan juga karena keinginan anak itu. Tapi anak yang terlahir adalah karena kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Maka menerima kehadirannya dengan rela dan ikhlas, ridho dan ikhlas akan kehadirannya, ini adalah merupakan kiat menghadapi ujian berupa anak. Nah, di dalam Al-Quran,
Ingat bahwasanya pada hasil ciptaan Allah tidak dikenal istilah produk gagal. Tidak ada produk gagal. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Walaupun mungkin dia, minta maaf, disabilitas. Mungkin dia kekurangan dibandingkan dengan anak-anak yang lain. Tidak senormal anak yang lain. Itu adalah merupakan takdir Allah dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima dia apa adanya. Jadi selain kesyukuran, alhamdulillah atas kelahirannya, juga menerima kondisinya. Ini jamaah sekalian sangat berbahagia. Nah, di dalam Al-Quran Allah berfirman, Lillahi mulkus samawati wal ard, yakhluqu ma yasha, yahabu lima yasha'u inasa, wa yahabu lima yasha'u sukura. Kepunyaan Allah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang dikehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang dia kehendaki. Memberikan anak laki-laki kepada siapa yang dia kehendaki. Au yuzawwijukum zukrana wa inasa wa yaj'alu may yasha'u aqima innahu alimun qadir. Atau dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan kepada siapa yang dia kehendaki. Jadi ada dikasih anak perempuan, ada dikasih anak laki-laki. Ada yang ditakdirkan diberikan Allah Subhanahu wa taala anak laki-laki dan anak perempuan. Walhamdulillah. Dan menjadikan mandul siapa yang dia kehendaki. Demikian pula ada yang tidak dianugerahi anak. Ini juga adalah merupakan kehendak Allah. Sesungguhnya dia maha mengetahui lagi maha kuasa. Jadi saudara-saudaraku yang masih belum punya anak, bersabarlah. Ya, berusaha, bersabar. Ya, berusaha dengan banyak istighfar, dengan banyak mungkin berinfak, bersedekah, juga datang ke dokter misalnya memeriksakan dan banyak minum herbal dan lain sebagainya sepanjang sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Bersabarlah. Tapi belum punya anak, Ustaz. Anggaplah itu bulan madu yang diperpanjang. Tapi panjang sekali, Ustaz. Ya bersyukurlah karena masih belum punya anak. Anda kalau belum punya anak, datang ke mall, bisa nikmati itu bagaimana mall itu. Bisa nikmati tempat rekreasi. Bandingkan dengan teman yang punya 4 anak, masih kecil-kecil. Diajak pergi ke mall, tak bentang kemana-mana. Itu kan bisa bikin pusing kepala. Ya, bahkan berangkat ke tempat rekreasi, berkelahi lagi di mobil, ya. Di atas kendaraan, bertengkar lagi satu dengan yang lain, bikin pusing kepala. Bandingkan dengan Anda yang masih belum punya anak, nikmatnya itu. Bulan madu yang diperpanjang. Bahkan terkadang ada teman yang punya anak, sudah berderet-deret mengatakan, enak kamu masih belum punya anak. Ya, sehingga engkau bisa menikmati itu. Yang tidak punya anak mengatakan, enak Anda punya anak banyak. Sehingga ada yang menjadi keturunan Anda. Ya, begitulah yang Allah berikan kepada manusia. Jadi, terima dia apa adanya, diberikan, diterima dia apa adanya. Demikian pula pada saat dia bertumbuh, berkembang, dan mempunyai banyak persoalan dan masalah, terima dia apa adanya. Bahkan ini minta maaf. Sampai kepada anak kita. Misalnya terjerumus, tersalah, melakukan dosa dan kemaksiatan. Namanya manusia kan tidak luput daripada kesalahan dan kehilafan. Kullu bani Adam khatta'un wa khairu khatta'ina at-tawwabun. Setiap manusia itu tempatnya kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah yang bertobat kepada Allah. Maka pada saat anak kita melakukan keburukan misalnya. Minta maaf ini, misalnya dia terjerumus kepada narkoba. Atau pergaulan bebas. Atau macam-macam lah keburukan-keburukan yang ada. Kita sebagai orang tuanya, sekali lagi, terima dia apa adanya. Karena anak-anak semacam ini sangat butuh kesian kasih sayang. Butuh rangkulan. Butuh dukungan, sokongan, semangat. Motivasi daripada siapa? Bukan daripada orang lain. Tetapi orang-orang yang ada di sekitarnya. Siapa itu? Orang tuanya, keluarga dekatnya. Maka bantulah anak-anak kita. Ambillah, raihlah tangannya pada saat dia terjerumus kepada kehilafan itu. Dia adalah anak kita. Dan amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa kita melepaskan diri daripada amanah itu dan mengatakan, itu bukan anak saya. Tidak bisa. Maka ambillah begitu banyak anak-anak yang terjerumus kepada kesalahan dan kehilafan. Namun karena sokongan, dukungan daripada keluarga, anak ini terangkat semangatnya. Bahkan menjadi orang yang terbaik di hadapan masyarakat. Maka terima dia apa adanya kondisi yang dihadapi anak-anak kita. Kemudian yang berikutnya adalah bersabarlah dan jangan pernah berputus asa mendidiknya. Ini bisa kita lihat dalam kisahnya Nabi Nuh alaihissalam. Pada saat membuat perahu, kemudian dimasukkanlah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang ingkar kepada Allah tidak mau naik karena dia menganggap gunung bisa menyelamatkannya, tempat yang tinggi bisa menyelamatkannya.
Dan rupanya di antara orang-orang yang ingkar kepada Allah, ikut serta juga anaknya. Anaknya juga ikut serta. Tapi karena rasa sayang, cinta, kasih orang tua. Dan inilah yang disusupkan Allah ke dalam dada-dada setiap orang tua. Rasa sayang kepada anaknya itu. Sampai masih memanggil anaknya. Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami. Dan janganlah kau berada bersama orang-orang yang kafir. Namun anaknya pun menjawab, aku akan mencari pelindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah. Nah itu ya mas sekalian. Jadi sampai kepada titik terakhir, kita tetap untuk bersabar dalam menghadapi anak-anak kita. Jangan pernah berputus asa menghadapi anak-anak kita ini dalam mendidiknya. Kemudian yang berikutnya adalah tidak semua permintaannya kita penuhi. Nah ini apa cara untuk menghadapi cobaan berupa anak. Karena cobaan berupa anak, sembarang dia minta itu. Apa saja di mulutnya, terkadang yang masih kecil itu dia ingin apa selalu meminta ini itu. Tapi kita sebagai orang tua perlu untuk mensortir. Tidak semua apa yang dia inginkan itu kita penuhi. Apakah sesuai dengan kondisinya atau tidak? Ya, wa asa antara takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ya, wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Hari ini orang tua banyak yang kebingungan dengan anak-anak yang memakai gadget. Memakai HP. Ya. Padahal boleh jadi kenapa sampai anak-anak itu kecanduan dengan gadget, game online dan lain sebagainya. Yang memberikan HP itu siapa? Yang membelikannya itu siapa? Ya. Terkadang kita tidak mau diganggu oleh anak, masih kecil kita tidak mau diganggu, akhirnya kita kasihkan HP ini main nak ya, main game nak ya. Sana saja, jangan ganggu bapak ibu karena sementara sibuk. Akhirnya anak asik dengan game itu karena kecanduan, masuk ke sekolah, ya sudah masuk pembelajaran, masih tetap juga senang dengan game dan gadget tersebut. Nah, ujungnya baru kita bermasalah. Kok bisa Ustadz? Apa yang harus kami lakukan? Jawabannya adalah ambil itu game itu, ambil HP itu. Tapi dia akan menangis Ustadz. Dia akan, itulah efek dan dampak karena orang tua sendiri yang memberikan. Jadi tidak semua apa yang diinginkan itu kita berikan. Kita sesuaikan dengan kondisi anak tersebut. Anak masih kecil, masih kelas 1 SMP sudah dibelikan motor. Padahal anak-anak sekelas ini masih mencari jati diri, selalu ingin eksis. Selalu ingin mencoba-coba, mencontoh teman-temannya yang lain. Ini yang biasa kita kasih contoh. Anak kelas 1 SMP diberikan motor, sudah bagus sekali. Besoknya sudah jadi tengkorak motor itu. Ya, sudah jadi tengkorak, habis. Knalpotnya sudah disunat. Ya. Akhirnya bunyinya juga, waduh. Itu menggelegar satu kampung bisa dengarkan itu. Karena masih kecil. Memang bukan kebutuhannya. Namun karena dia memaksa, karena melihat teman-temannya yang lain. Nah itu tadi. Tidak semua permintaannya perlu untuk kita penuhi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah empati terhadap kondisi anak. Jadi kondisi anak kita perlu empati. Pada pertemuan sebelumnya, ini sudah kita sajikan ya, bahwa biarkanlah aku mencoba, jangan ungkit kesalahanku, jangan memahariku dengan ungkapan-ungkapan yang buruk. Terkadang perbuatan-perbuatan inilah yang dilakukan orang tua yang tidak disadari, akhirnya anak pun melakukan banyak hal-hal yang merepotkan orang tua. Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian, mari kita penuhi kebutuhan anak-anak kita. Bukan hanya kebutuhan sandang, pangan, pendidikan, tapi juga rasa aman, bernilai, dihargai, dicintai, dimengerti, disayangi, itu juga anak-anak butuh. Yang ketujuh adalah jangan pernah bosan mengajari anak kita hal-hal yang utama, yang mulia. Semenjak kecil jangan pernah bosan. Ini trik, cara agar supaya kita menghadapi cobaan berupa anak. Nah ini, jangan pernah bosan ini. Ajari dia tentang keislaman. La tusyrik billah. Jangan engkau mempersekutukan Allah. Ajarkan dia berbakti kepada kedua orang tua. Ya, ajarkan dia. Wasainal insana biwalidayh. Hendaklah anak berbakti kepada kedua orang tua. Ajari juga dia untuk punya idola, figur sesungguhnya. Siapa itu? Rasulullah SAW. Kita ajarkan, sampaikan kepadanya kisah Rasul. Sirah Nabawiyah. Agar supaya ada semangatnya, ada tujuan hidupnya, ada yang menjadi figur idolanya gitu. Ini yang lemah hari ini. Apalagi ajarkan dia muraqabatullah, merasa diri diawasi Allah Subhanahu wa taala. Ya bunayya innaha intaku misqala habbatin min khardalin
Fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ard ya'ti bihallah. Wahai anakku, manakala ada satu perbuatan sekecil apapun perbuatan itu, apakah dia tersimpan dalam batu, berada di langit, ataukah dia terbenam di bumi, pasti Allah akan mendatangkannya. Ajarkan nilai-nilai kejujuran kepada anak kita. Dengan apa? Dengan muraqabah, merasa diri diawasi Allah Subhanahu wa taala. Ajarkan dia untuk melaksanakan sholat, tunaikan sholat. Ya bunayya, aqimis sholat. Apalagi ajarkan dia tentang amar ma'ruf, nahi mungkar. Nah, ini juga adalah merupakan hal-hal yang penting untuk jangan kita bosan ya. Walaupun mungkin bibir kita sudah doer misalnya, ataukah mungkin mulut kita sudah berbusa-busa menyampaikan kebaikan itu, jangan pernah bosan. Sebab apa? Apa yang kita sampaikan, tuntunkan kepada anak kita, maka itu juga akan teringat selalu untuk anak-anak kita. Nah, yang terakhir adalah jangan pernah lelah untuk mendoakannya. Senakal apapun anak kita, tetap kita doakan kebaikan untuknya. Inilah jamaah sekalian yang sangat berbahagia, beberapa hal yang penting untuk kita sampaikan menyangkut tentang ujian berupa anak kita ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam membimbing, membina, mengarahkan anak kita untuk menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Dan kalau misalnya anak-anak kita ya memberikan begitu banyak ujian dan cobaan, maka hadapilah dengan kesabaran. Hadapilah dengan niat yang baik, terimalah anak kita itu apa adanya, dan tuntunlah dia dengan kebaikan-kebaikan.